kelihatannya titik itu kecil, tapi di bawahnya Pak besar, kayak gua itu. Nah itu airnya aja dimasukin itu sampai kayak kolam menggenang gitu Pak. Itu pun nggak mati Pak. Iya. Dan di sini mungkin kepekatannya sampai berapa di sini Pak? Udah diukur kepekatan asapnya. Kemarin teman-teman ada ukur Pak pakai apa itu? PRS kah Pak? Itu. Tapi di sini banyak rumah-rumah yang juga kosong, Iya, banyak orang yang sudah difungsikan. Ya. Paling sisa orang tuanya jaga-jaga rumahnya kan. Kalau yang anak-anak tuh sudah difungsikan. Berapa tank biasanya sehari yang di ini kan? Atau banyak sekali? Banyak Pak. Ambil airnya dari mana? Di kanal sana ada. Sungai kan ada jembatan lewat itu Pak. Iya. Ya, kelihatan aja teman-teman tuh mesinnya ada di situ. Di situ terus Iya, bolak-balik. terus ngambil. Ya, bolak-balik ngambil air. Tapi ini kan yang masih relatif dekat dari jalan. Iya. Bagaimana kalau di dalam sana? Iya itu Pak, itu kesulitan. Makanya para anggota TNI kan bikin kanal supaya bawa mesin vertibel kan enak pakai pikul. Nah, jadi airnya ada langsung lewat sana aja nanti. Seperti ini tetap kita kasih plastik dengan harapan 3 meter kedalaman ini 1 meter terbuka. Untuk kanal yang kita buat sekarang jaraknya 400 meter dari tanah sungai. Meskipun kemarin ada juga sih hujan, Ada hujan. intensitasnya nggak terlalu Kecil ya, terlalu kecil. Padahal ramalan BMKG tidak ada, tapi kebesaran Tuhan mungkin tiba-tiba dikasih hujan. Jadi sejauh ini yang paling parah kebakarannya Pulau Pisau. Pulau Pisau. Di Sama Kalimantan. Kapuasa. Paling parah. Parah. Kalau nggak semakin parah kita. Ke depan itu Kalau menurut saya sekarang ini kan fokus pemerintah harus kita apresiasi bagaimana memadamkan. Salah satu cara yang dipakai ini adalah membuat blocking kanal. Kita lihat ya sejauh ini cara yang lain belum kita ketemukan. Ini cara yang digunakan sekarang ini dan saya kira ini jasa yang begitu besar dari TNI, BRIMOB dan juga BNPB dan juga masyarakat relawan ini saya kira harus kita apresiasi. Kita lihatlah karena sekarang ini kan fokusnya bagaimana memadamkan titik-titik api. Sekarang sudah dibangun berapa? Ada 7 kilo. 7 kilo. Ya, kemudian juga 400 meter. Ya, saya kira ini satu usaha kan sekarang ini bagaimana memadamkan karena belum ada satu teknologi yang lebih manjur dari itu. Ini kan juga dari satu kearifan lokal ya yang digunakan oleh masyarakat di sekitar ini. Harus dicoba gitu. Tetapi mungkin ke depan itu juga perlu ada pencegahan karena ada titik yang memang dipicu oleh kesengajaan, ada juga yang karena memang faktor alam. Ini yang saya kira kalau ini berulang tiap tahun ini sangat membahayakan dampaknya ya. Termasuk yang kita temukan di lapangan, dana untuk melakukan tanggap darurat ini terlalu kecil ya. Dengan dana yang hanya sekitar 3 miliar ya, rupiah itu pun belum sampai pada tujuan. Ini saya kira terlalu kecil. Ya, pemerintah harus lebih serius memberikan dana untuk tanggap darurat ini dengan wilayah yang cukup besar seperti ini. Jadi kalau kita himbau kepada pemerintah, yang penting diselamatkan terlebih dulu adalah anak-anak ya, wanita hamil, lansia itu yang mungkin perlu pertama dievakuasi ke tempat-tempat yang tingkat kepekatan asap yang lebih rendah karena itu pasti mereka yang paling rentan bisa terkena dampak. Kalau selebihnya ya tentu kalau ada yang sudah terkena mereka harus ada biayanya harus ditanggung lah, gratis kan kita juga ada BPJS dan sebagainya.
Tapi lebih dari itu ya, saya ingin menekankan di sini dari temuan di lapangan ini, biaya atau dana untuk tanggap daruratnya terlalu kecil. Ya. Kemudian juga harus ada mungkin ini menyangkut masalah banyak, tidak hanya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, tapi di Sumatera dan sebagainya. Saya kira memang urgen untuk membuat satu status bahwa ini satu bencana nasional juga gitu. Karena bukan dilihat dari jumlah korban manusia dalam arti korban nyawa, tetapi korban material, korban moral, sekolah tutup, rumah sakit, dan mereka yang terinfeksi dengan jangka panjang juga bisa sakit ya. Saya kira ya perlu ada satu preventif dan juga jadi api ini kan harus dipadamkan ketika kecil. Begitu sudah besar menyebar ya makin susah, makin besar juga biayanya. Jadi antisipasi terhadap titik-titik api yang baru awal itu akan jauh lebih memudahkan untuk melakukan pemadamannya dan juga akan jauh lebih murah biayanya gitu. Jadi perlu dipikirkan tadi dari Pak Danrem dan juga kawan-kawan juga menyampaikan perlu juga peralatan-peralatan ya, peralatan-peralatan yang mobile ya, kecil tetapi bisa dilakukan handy gitu. Ini setiap koramil dan sebagainya. Saya kira ini suara-suara dari lapangan inilah ya, yang harus kita catat supaya menjadi pembelajaran kita untuk mengantisipasi yang akan datang. Apalagi Presiden berjanji tahun 2016 Indonesia akan bebas kabut asap. Ini janji yang berat loh ini, bukan janji enteng, ini nggak sembarangan. Gitu. Jadi saya kira harus ada antisipasi dari sekarang.